Selima ya cukup, apakah cukup berat untuk selima? Sangat berat. Ya jalan aja Mbak ya. Namanya juga perkuliahan sedasi suka dan juga. Kalau boleh tahu Baul ada keperluan apa sehingga kok datang kemari? Ini Bu, saya datang belum ikut. Apakah Ibu ada waktu dan saya mau melakukan konseling? Konseling, oh ini melakukan konseling dengan kuliah. Tadi kan namanya Mbak Aul ya. Jadi kita juga melakukan konseling juga. Sebelumnya Mbak Aul pernah nggak kayak melakukan konseling dari waktu kelas SMA, SMP? Belum pernah sih. Belum pernah. Ya, tapi tahu kan apa itu konseling kan juga jurusan juga kan tahu kan juga Mbak Aul ya, kayak adu konseling. Iya tahu hanya jadi ibu hanya ya mungkin ibu akan bisa tidak lebih lanjut lagi dan agar Mbak Aul juga lebih paham lagi tentang apa itu konseling ya Mbak Aul ya. Tapi kan hanya mungkin 50-50 lah, kalau Mbak Aul kan juga jurusan gitu juga ya. Nah, Mbak Aul juga di sini kan belum pernah melakukan proses konseling. Jadi proses konseling itu bantuan konseling untuk memecahkan suatu permasalahan atau mencarikan solusi pada permasalahan konseling. Tetapi yang mencarikan solusi atau memecahkan solusi itu si konseling, yaitu si Mbak Aul kan. Tahu kan siapa konselingnya? Iya tahu. Oke. Jadi yang memecahkan permasalahan itu Mbak Aul sendiri. Jadi di sini Ibu hanya fasilitator atau sarana atau juga jembatan untuk membantu Mbak Aul mencarikan solusi dari permasalahan Mbak Aul. Dari tadi penjelasan konseling tadi ada juga Mbak Aul ya itu asas-asas. Mungkin dari semester awal Mbak Aul juga pernah mendengarkan asas-asas juga Mbak Aul ya. Nah, yang pertama yaitu asas keterbukaan Mbak Aul. Nah, dimana Mbak Aul terbuka atau membicarakan permasalahan Mbak Aul dengan sesuai dengan apa Mbak Aul rasakan. Jadi tidak ada kata untuk menutupi permasalahan dari Mbak Aul. Jadi harus terbuka Mbak Aul sehingga permasalahan yang Mbak Aul hadapi bisa mencarikan solusi yang kita cari gitu. Nah, yang kedua yaitu asas kerahasiaan Mbak Aul. Nah, asas kerahasiaan itu gimana data-data Mbak Aul atau keluh kisah Mbak Aul yang diceritakan pada Ibu tidak akan terbongkar atau tersebarluaskan ke luar Mbak Aul. Jadi dijamin aman. Jadi itu kode etik dari konseling juga Mbak Aul. Jadi tidak boleh tersebar ke luas atau di luar Mbak Aul. Terus yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, dimana Mbak Aul suka rela menceritakan semua keluh kesah atau permasalahan Mbak Aul dan Mbak Aul hadapi tanpa ada keterpaksaan atau tanpa ada orang ketiga Mbak Aul. Nah, dari tadi udah dijelaskan asas-asas juga. Terus ada juga Mbak Aul sebelum melakukan konseling, kita juga ada kontrak waktu Mbak Aul dalam proses konseling ini. Mungkin 40 atau 50 bulan cukup untuk melakukan proses konseling ini Mbak Aul. Jika permasalahan yang Mbak Aul hadapi, permasalahan Mbak Aul belum selesai, maka bisa jadikan ke pertemuan selanjutnya Mbak Aul atau di minggu ke depan nanti kita bisa berkoordinasi apa yang akan tepat untuk melakukan konseling keduanya. Apakah Mbak Aul sudah paham dari penjelasan yang Ibu jelaskan? Nah, di sini Mbak Aul bisa ceritakan permasalahan apa sih yang Mbak Aul permasalahan apa sih Mbak Aul
saya itu kurang tahu. Itu permasalahan yang saya alami saat ini. Jadi Mbak Aul itu takut untuk untuk melakukan pendapat Mbak Aul tidak apa? Ya nggak hanya mengutarakan pendapat atau gimana ya biar saya itu kalau takut di depan itu kayak apa intinya itu saya takut gitu, takut terus kayak gimana gitu loh kalau saya tuh mau maju di depan gitu. Apa sih yang dikatakan dari Mbak Aul sehingga kayak takut untuk depan? Saya tuh takutnya itu salah, saya takut salah, terus saya tuh takut dihakimi juga sama mungkin kalau saya kalau saya itu ada di posisi depan atau gimana gitu. Nah, itu saya takut sekali. Apakah sebelumnya Mbak Aul pernah mengalami dari permasalahan Mbak Aul ini? Saya tuh pernah mengalami suatu permasalahan yang ya. Saya itu kan dulunya waktu SMA itu saya paling aktifnya orang itu. Saya itu mengikuti organisasi apa aja kayak organisasi OSIS, terus organisasi pramuka, organisasi ya yang ada di sekolah gitu, kayak jurnalistik juga gitu. Saya juga mengikuti gitu. Terus itu aku kan dalam waktu berapa tahun saya itu dan itu semua ada suatu permasalahan problem yang waktu saya itu hampir lulus kan itu kan biasanya anak fresh graduate kan biasanya kan mengikuti organisasi itu kan stuck sampai semester 1 ya tidak semester 2 kan nggak boleh itu kan difokuskan buat ujian kayak UNAS gitu kan ujian sekolah Kelas 3-nya ya kelas 3-nya ya. Nah saya tuh mempunyai permasalahan gitu loh kayak perumpamaan itu saya tuh dari dulu itu emang saya pernah dikritik sama orang kayak gitu loh kayak berpendapat gitu loh kalau kita itu rapat OSIS kan mestinya kan kita berpendapat kayak gini kayak gitu kan mestinya kan sebelum rapat itu dimulai kan pastinya kan ketua sama pembinanya kan kayak mengutarakan bahwa hasil musyawarah ini harus diterima dengan lapang dada kayak gitu kan ya. Nah waktu saya itu mau menyelesaikan organisasi itu di kelas 12 semester 1 itu saya itu mempunyai permasalahan gitu loh kayak saya itu salah mengucap saya itu salah berpendapat nggak tahu gimana atau saya salah berucap atau gimana itu menyakiti salah satu teman saya gitu loh yang di sana saya menyakiti teman saya dengan ya mungkin saya kurang paham atau saya kurang menyadari dengan perkataan saya waktu itu kayak gitu itu yang membuat itu yang membuat saya itu kayak nggak berani lagi bertamu di depan kayak gitu apalagi kan waktu kejadian itu kan saya kan nggak langsung vakum dari organisasi juga kan jadi permasalahan Mbak Aul di sini takut untuk mengungkap speaking atau mengungkap pendapat Mbak Aul gitu ya takut nanti ada kritikan dari orang lain juga kalau seperti itu apa sih perilaku yang Mbak Aul lakukan setelah dapat kritikan itu apa yang Mbak Aul lakukan setelah dapat kritikan dari orang lain? Pasti mungkin kalau kritikan itu kayak biasa aja gitu ya kan pastinya kan semua orang kan pasti mengkritik juga itu nggak apa-apa saya terima tapi kalau waktu itu juga itu orang yang cara politik saya itu dengan bikin saya itu lebih sakit hati gitu dengan cara kayak begitu saya di depan umum kayak perumpamaan kalau berdiri saya kan kalau emang kamu punya masalah dengan saya itu udah selesaikan dengan saya aja kayak gitu loh nah itu diselesaikan dia itu tambah kayak menyebarluaskan ke orang-orang sekitar saya akhirnya kan orang-orang sekitar saya itu kayak menjauhi saya gitu loh nggak hanya orang-orang sekitar saya kayak teman-teman saya itu tidak hanya teman-teman saya ternyata guru-guru itu juga dapat berpengaruh juga sama teman saya juga memang kesalahan apa sih Mbak sampai kok sampai kayak itu
OSIS kan dia punya berpendapat ya Bu, yang waktu itu kita itu ada sebuah acara yang kayak LDKS ya Bu. Kan kalau LDKS kan pastinya kan kita yang sebagai kakak yang paling tinggi, maksudnya ya apa yang mau vakum 12 kan pastinya kan jadi panitia LDKS-nya gitu. Tetap nanti itu ada organisasi kepanitiaan LDKS-nya sendiri dari mana gitu loh. Ya sekolah kan pasti menyewa tim apa gitu loh. Tapi kan kayak kegiatan semua kegiatan terus apa barang-barang yang disiapkan itu kan dari kita gitu. Makanya kita itu membentuk apa kepanitiaan gitu loh. Nah, mungkin apa Bu ya, kalau seingat saya sih dia berpendapat kayak apa gitu loh. Terus waktu itu juga saya juga jadi ketua panitiaannya gitu. Saya tolak mungkin dengan cara penolakan saya itu apa ya, saya ingat-ingat itu Bu, penolakan saya itu sangat beralasan gitu loh. Saya memiliki alasan yang tepat gitu loh. Kenapa saya itu menolak apa pendapatnya dia gitu. Mungkin dengan cara itu dia sakit hati atau gimana gitu. Mungkin dia merasa sakit hati gitu. Emang Mbak tahu kalau dia sakit hati itu dari mana? Jadi langsung keluar Ibu. Keluar maksudnya? Keluar dari forum rapat itu langsung gebiar gitu loh. Kan jadinya kan yang lainnya kan juga kaget gitu loh. Kenapa kok gini, sebelumnya itu enggak gitu. Itu Mbak udah mastiin kalau orang itu emang marah gara-gara pendapat Mbak Aul atau gimana, apa entah itu ada tetap bulan atau gimana. Kan saya kan nggak langsung memberhentiin rapat tersebut langsung secara langsung ya, bukan secara pihak. Makanya kan itu bisa juga kan kayak kita itu tidak berkumpul lah gitu. Terus akhirnya Bu, setelah saya selesai rapat itu aja sedikit gitu, ternyata orangnya itu pulang dulu. Terus teman-teman dekatnya itu bilang kalau dia itu tersinggung dengan ucapan saya itu. Dan itu yang punya besoknya itu waktu di sekolah kan kita juga satu kelas, terus namanya saya deketin lah, kenapa kok kemarin keluar dulu sedangkan rapat itu belum selesai. Nah dia menghindari saya itu kan berarti kan secara tidak langsung kan dia sakit hati kan saya dengan cara apa, dengan yang menghindar. Bukan hanya itu Bu, dia itu berani gitu loh Bu, apa kayak apa itu ya, waktu saya pegang tangannya terus dia itu langsung melempar tangan saya gitu loh, kayak menolak gitu loh. Kan berarti kan dia sudah tidak. Jadi dari permasalahan Mbak Aul tapi dari mulai waktu SMA ya Mbak ya, SMK ya. Jadi sampai sekarang Mbak Aul sudah berani untuk mengungkapkan pendapat tapi untuk menyakiti personal Aul tadi ya. Emang dari itu tadi kan Mbak Aul sudah mencari apa solusi apa dari mencari apa ya, latar belakangnya kok dia bisa marah karena apa, kan Mbak Aul sudah mencarinya kan ya. Terus Mbak Aul nggak pernah kayak berpikiran oh mungkin dengan dia melakukan itu mungkin ada permasalahan dengan orang lain sehingga meluapkan dengan saya gitu. Tidak loh, sebelum acara rapat itu dimulai itu dia itu baik-baik saja dengan saya. Kita bercanda sebelum rapat itu dimulai. Saya tanya ya apa ya permasalahannya apa, mungkin ada yang salah atau gimana. Kan saya kan menolak pendapat dia, kan pastinya kan saya juga punya alasan Bu, alasan yang tepat kenapa saya menolak gitu, menolak pendapatnya dia. Terus sampai sekarang Mbak Aul
kenapa kenapa kok gak mau untuk berpendapat atau mengungkapkan pendapat kepada seorang kan merasakan bahwa nggak pernah nggak mau atau takut untuk mengungkapkan pendapat lalu kan kenapa? Saya takut salah, saya takut sebaliknya. Terus salah dari ini. Iya, mau itu juga saya takut juga. Secara tidak langsung waktu itu guru-guru itu langsung pertanyaan aja gitu dengan ceritanya dia, terus isinya percaya nggak bu dengan hanya itu kan dalam beberapa hari guru-guru itu langsung kayak apa ya, oh saya tuh berani berbuat yang seperti ini kayak gitu. Dan saya kan ya awalnya tuh selama 3 tahun tuh ya baik saja. Mbak saya itu apa ya, mau berpendapat itu tak salah gitu. Kalau boleh tahu apa sih mbak kok sampai gimana mbak itu sampai kayak semarah gitu malu sampai buru-buru menghakimi mbak? Bukan hanya guru ya bu ya, waktu itu juga ada problem masalah juga kayak gini, kayak perumpamaan itu gini, bukan perumpamannya, waktu itu tuh masalahnya tuh gini, dia itu pengen peserta LDKS itu benar-benar diajari kayak apa itu, kayak menyadari loh hanya yang mampu menyelesaikan tugas ini tuh hanya kalian yang dikerjakan secara bersama-sama kayak peloncongan kayak gini gitu, mengajarkan gitu loh, kayak ngasih pendidikan apa gitu berapa maksudnya. Nah di situ juga kan saya langsung menolaknya kan, menolak kayak gimana ya, itu kalau zaman-zaman kayak gitu tuh udah nggak termasuk dari LDKS itu. LDKS kan kayak memberitahu bahwa oh ini loh solidaritas yang baik dan bagus. Oh ini loh kalau ada saudaranya gini kita kan bisa empati gitu. Sedangkan dia itu pengennya itu dengan cara kayak militer gitu loh, kayak makan, kayak jatuh jongkok, kayak gini kan saya kan apa itu namanya? Karena itu kan juga nggak ada gitu, udah nggak ada, udah nggak musim kan itu. Dengan cara saya menolak itu sebenarnya kok saya menolaknya dengan cara baik-baik saja gitu, dengan suara yang ya suara yang saya tuh mau dia itu berpendapat, saya nolak pendapatnya dengan alasan seperti ini kan baru kalau saya tidak memiliki alasan yang tepat dengan penolakan pendapatnya itu baru saya boleh disalahkan, ya kan? Tapi saya ini bu, saya itu menolak pendapatnya dia dengan alasan kayak gini, tapi dia yang marah ke saya. Dia marah itu bukan hanya bawa dia sendiri, tapi teman saya itu dibawa gitu. Itu yang membuat saya itu tidak berani lagi speak up di depan itu. Oh dengan kan katanya mbak awal kan dengan cara lembut ya penolakan kok sampai kok sampai menjauhi mbak awal ya? Itu juga bu, di tengah-tengah acara LDKS itu bu, di acara tengah-tengah LDKS itu kayak apa ya, kayak ada suatu permasalahan gitu, problem gitu. Saya itu katanya itu ya mungkin kurang menaati peraturan yang ada di sana gitu. Kan di situ kan juga kita itu kekurangan panitia gitu. Kita kekurangan panitia, jadi kan di sana kan kita ada di sebuah kayak villa gitu. Villa waktu itu belum berkembang besar kayak gimana kalau kapal itu pesen atau gimana, kita kan buat sendiri gitu. Nah itu ada suatu kritikan dari peserta LDKS-nya gitu. Kalau katanya tuh mereka nggak kasih makan, ada yang gini. Nah itu dulu tambah bisa saya sama teman saya ini katanya nggak boleh ada kayak gitu. Kenapa kok peserta LDKS kok dijadikan yang seperti itu? Nah gitu. Akhirnya sebelum saya laporan, saya kan di situ juga ketua panitia tuh. Sebelum saya laporan, ternyata dia dulu yang laporan terlebih dahulu. Jadi guru-guru itu kurang kayak apa ya? Kurang mengerti. Sebenarnya kan laporannya yang model kan dari saya, tapi dia dulu gitu. Laporan terlebih dahulu. Berarti kalau udah mencoba
mewakili kita apa tidak. Setiap orang kan juga berbeda-beda juga Mbak kan, sifatnya orang juga kan berbeda-beda. Selagi itu pendapat kita baik atau dengan nada yang baik, dengan apa ya, dengan menyampaikan dengan baik, insya Allah akan diterima dengan baik juga Mbak. Iya ibu, kalau di depan kita dengan cara apa dia menerima pendapat kita, kan kita kan nggak tahu juga kalau di belakang. Itu yang saya takutkan juga ibu. Takutkan dengan belakang kayak diomongin dari belakang gitu. Iya kan kan itu kan dari pemikirannya Mbak Aul ya. Kan belum juga Mbak Aul untuk melakukannya juga kan. Apa salahnya coba itu Mbak Aul melakukan? Apakah pemikiran yang Mbak Aul alami itu sama atau tidak gitu Mbak Aul? Jadi setiap orang itu harus bisa setiap orang itu kan beda-beda. Jadi jangan terobsesi dengan pemikiran Mbak Aul yang pemikiran aku akan pasti aku ingin pendapat kok kalau semua cukup bunyi enggak itu Mbak Aul. Jadi Mbak Aul harus bisa mencoba lagi untuk mengungkapkan dan menghilangkan rasa aku pasti akan dihakimi, aku pasti akan dikritik gitu. Itu gimana ya cara kayak membandingkan kayak gitu. Ya kan apa? Tadi sebenarnya itu mau kayak mendapatkan kayak gitu kan. Tapi kayak boleh ya, kayak luka saya itu belum sembuh. Saya itu udah terbayang-bayang kalau belum maju depannya, aku udah terbayang-bayang depan saya udah maju. Kan iya itu jadi dari pemikiran Mbak Aul sendiri kan. Di suatu waktu Mbak Aul harus mencoba lagi melakukan untuk bisa mengungkapkan pendapat dan menghilangkan rasa aku pasti ingin aku berpendapat pasti harus kritik harus nganu. Mbak Aul harus bisa menghilangkan rasa kebayang-bayang yang Mbak Aul bayangkan dalam kejadian tersebut. Kan setiap orang juga kan berbeda juga Mbak Aul kan ada juga yang orangnya yang ekres, ada yang juga orangnya berdiam kan gitu. Selagi pendapat Mbak Aul baik, selagi pemasukan Mbak Aul atau penyampaiannya Mbak Aul dengan baik, insya Allah orang itu juga akan bisa menerima kritikan dari Mbak Aul. Jadi Mbak Aul harus bisa mencoba dan menghilangkan rasa yang terbayang-bayang dari pikiran Mbak Aul yang aku pasti akan bilang ini, aku pasti akan diomongin dari belakang gitu. Bisa nggak ya? Bisa Mbak Aul harus bisa mencoba dan melawan dari kebayang-bayangnya Mbak Aul tadi yang aku nggak bakal bisa, aku nggak bisa mungkin hari ini aku menghakimi, hilangkan rasa itu Mbak Aul bahwa itu tidak benar Mbak Aul. Coba aja Mbak Aul. Yes. Itu dari pemikirannya Mbak Aul yang belum Mbak Aul lakukan. Jadi Mbak Aul di sini harus bisa melakukan dan menghilangkan rasa-rasa wah pasti ini tidak senang aku dengan tatapan itu Mbak. Hilangkan rasa-rasa seperti itu Mbak Aul. Selagi aku nggak merugi kamu ngapain gitu Mbak. Maksudnya selagi aku nggak merugi kamu ya udah urusan dewi. Itu saya tidak memiliki sifat seperti itu. Jadi Mbak Aul harus punya prinsip. Aku nggak ada urusan sampai kamu ya udah aku harus aku gitu. Jangan memikirkan orang lain, apalagi dari
Terus ngomongnya itu kamu jangan nunggu kita berubah Mbak itu tidak benar sebelum Mbak Aul melakukan. Dicoba-coba, setiap orang kan juga berbeda-beda juga Mbak Aul. Ya, jadi sini Mbak Aul gimana dari permasalahan ini, apa yang Mbak Aul ambil dari kursi ini? Ya mungkin kayak aku saya tergolong dengan permasalahan mungkin saya kurang mencoba hal yang baru lagi kayak apa gitu ya beberapa juga dipakai mungkin dengan saya melalui sekarang saya punya solusi mungkin dicoba dulu gitu kayak tadi gimana reaksinya dan gimana itunya itu mungkin dengan cara saya agak atau gimana itu insya Allah saya coba dulu terus satu solusi yang dapat saya terima lah ini gitu. Jadi Mbak Aul harus bisa menghilangkan rasa orang tahu pasti akan dunia tuh orang itu pasti akan membicarakan aku di belakang. Mbak Aul harus bisa menghilangkan pernyataan itu Mbak Aul. Jadi semua itu tidak benar. Setiap orang juga akan berbeda-beda untuk menanggapi pendapat Mbak Aul. Dari kursi ini ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak Aul? Mungkin saya bisa yang gitu. Iya harus ingin mencoba lagi Mbak Aul. Yang harus coba lagi. Insya Allah saya coba lagi. Dari kursi ini Mbak Aul juga tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari kursi ini Ibu akan juga Mbak Aul ya kalau ada waktu-waktu dan itu tadi tugas yang tadi dikasih Mbak Aul harus bisa mencoba dan menghilangkan rasa itu bayang-bayang Mbak Aul tadi orang itu sekarang menghakimi aku itu harus dihilangkan Mbak Aul. Mungkin tugas ini sudah cukup Mbak Aul ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari tugas yang diberikan tadi Mbak Aul bisa berjumpa Ibu atau bisa via WhatsApp atau ingin melakukan counseling lagi Mbak Aul bisa melanjutkan dari via WhatsApp Bu aku mau counseling lagi nanti kita mencari pertemuan atau mencari hari yang sesuai dengan kita. Insya Allah Ibu bisa dengan apa saja yang penting dari Mbak Aulnya aja yang mau minta hari apa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aul. Terima kasih atas solusi dan bantuannya.